So guys, tahukah kalian bahwa ternyata domba itu punya senjata rahasia ya menghadapi racun ular ya. Jadi di darahnya itu ada protein yang spesial yang bisa menetralkan racun dari ular ya. Jadi kalau digigit ya, darahnya itu proteinnya itu bisa menghambat itu ya, racun itu ya, menetralkan racun itu ya. Bahkan para saintis juga mempelajari ini ya, supaya bisa diperlakukan pada manusia juga. Jadi walaupun mukanya lucu imut-imut gini ya, ternyata mereka punya kekuatan. So guys, ada hal yang menarik lagi ya. Jadi ada seorang anak kecil gitu ya, dia dikejar oleh ular, terus dia terjatuh, dia minta tolong, dan tiba-tiba datang seekor anak domba ya. Dan anak domba ini mengambil posisinya dan digigit oleh ular ya, kena racun ular. Dan anak ini menangis gitu ya, melihat domba yang gak bersalah ini digigit gitu ya. Tapi dia tiba-tiba kaget ya, domba itu tiba-tiba bangkit ya. Ternyata domba ini ya, ada di darahnya itu ada antivenom ya, ada anti racun dari ular gitu ya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, dia melindungi kita dari venom of death ya, dari racun yang membawa kematian dan memberikan kita hidup kekal yang menghapus semua dosa kita ya. Jadi menarik sekali ya. Seperti kita tahu kan, anak domba itu melambangkan Tuhan Yesus dan ular itu melambangkan iblis. Dan iblis inilah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa ya. Lewat kelicikannya, ular ini membuat manusia jatuh ke dalam dosa ya. Sehingga ada sengat dosa, ada racun dosa di dalam hidup manusia ya. Itu semua ketika manusia ya tertipu dengan muslihat iblis ya, atau ular itu ya. Dan kita tahu ya, seperti domba tadi ya, dia mengambil posisi kita manusia, mengambil posisi anak kecil itu gitu ya, sehingga dia dipatuk, digigit oleh ular itu ya. Tetapi racun ular itu ternyata tidak bisa ya mengalahkan darah dari domba ini ya, karena darah dari domba ini punya protein khusus yang dimana itu adalah anti racun gitu ya. Nah, dan darah anak domba ini ya, darah Yesus Kristus itu menghapus semua dosa kita ya, sehingga dikatakan di Alkitab, maut di manakah sengatmu gitu ya. Jadi teman-teman ya, darah Yesus itu menghapuskan kita dari semua dosa kita ya. Seberdosa apapun kita, darah Yesus sanggup menghapuskannya ya. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya, supaya darahnya itu bisa menghapuskan semua dosa kita ya. Ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu percaya kepada Yesus adalah Tuhan ya, maka ketika saat itu juga, ketika kamu mengambil keputusan itu, maka dosa-dosamu dihapuskan semuanya dan kamu diselamatkan dan punya hidup kekal ya. Sebenarnya karya penyelamatan ini melalui pengampunan melalui darah ini ya, itu sudah dinubuatkan dari kitab Kejadian ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa ya, Adam dan Hawa mereka takut ketemu Tuhan gitu ya. Mereka merasa malu karena mereka telanjang ya. Ketika mereka mendengar langkah kaki Tuhan, mereka lari bersembunyi gitu ya, menutupi diri mereka dengan daun-daun gitu ya. Terus Tuhan bertanya ya, kok kamu tahu kamu telanjang ya kan? Lalu Adam bercerita ya apa yang terjadi ya. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa, sebab itu mereka tidak berani ketemu dengan Tuhan ya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan ya untuk menutupi ketelanjangan manusia ini? Dikatakan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang ya, untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa ya. Jadi untuk menutupi ketelanjangan ya, menutupi dosa itu ya, harus ada darah yang tercurah ya. Begitu juga ya, untuk menutupi dosa kita, menghapus semua dosa kita, harus ada darah yang tercurah, yaitu darah anak domba yang tidak bersalah ya, yang tidak mengenal dosa, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ajak teman-teman saat ini, buat kalian ya yang ingin menerima hidup kekal, ingin diselamatkan ya, ingin masuk surga, cuma satu jalan, melalui Tuhan Yesus. Ketika kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Kalau kamu mau menerima Yesus saat ini ya, boleh ikuti doa
saya akan tuntun kalian berdoa. Kalian juga boleh bersaksi di komentar ya. Oke, kita berdoa yuk. Ikuti saya berdoa ya. Tuhan Yesus, saya menyadari bahwa saya adalah orang berdosa. Dan dosa itu harus dihukum. Namanya hukuman kekal, api neraka. Tapi terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia ini, Engkau disalibkan, mati, bangkit pada hari ketiga dan terangkat ke sorga, supaya aku bisa diselamatkan. Terima kasih atas darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib yang menghapus semua dosa-dosaku. Pada saat ini Tuhan Yesus, aku sebutkan nama-Mu, menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Terima kasih Tuhan atas keselamatan, atas hidup kekal yang Engkau berikan. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Saat ini namamu sudah tercatat di kitab kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.